Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aunul Hidayat, NIM J1B0218, Prodi Teknik Pertanian, kelas TEP genap. Tujuan dibuat video ini adalah untuk menyelesaikan tugas sistem irigasi digital. Tugas tersebut diantaranya menyebutkan beberapa metode hidroponik yang sering digunakan dan kelebihan serta kekurangannya. Yang pertama, sistem sumbu atau wick system. Sistem sumbu merupakan salah satu sistem yang paling sederhana dari semua sistem hidroponik karena tidak memiliki bagian yang bergerak sehingga tidak menggunakan pompa atau listrik. Kelebihan sistem sumbu ini adalah yang pertama, biaya untuk mengumpulkan bahan yang diperlukan tergolong sangat murah. Yang kedua, bentuk yang sederhana dan pembuatannya yang mudah. Yang ketiga, frekuensi penambahan nutrisi lebih jarang, dikarenakan menggunakan sumbu sebagai media penyalur nutrisi. Kekurangannya, yang pertama, jumlah tanaman yang dihidroponikan apabila berjumlah banyak maka akan sedikit sulit dalam mengontrol pH air. Yang kedua, hanya cocok untuk jenis tanaman yang tidak memerlukan banyak air. Sistem yang kedua, sistem rakit apung atau water culture system. Kelebihannya, yang pertama, biaya pembuatan yang murah dikarenakan tidak memerlukan alat yang menunjang sistem hidroponik mengalami keberlangsungan. Yang kedua, bahan yang diperlukan untuk pembuatan mudah dicari dari lingkungan sekitar. Yang ketiga, perawatan tidak sulit dan tidak tergantung pada kondisi kestabilan berikut ketersediaan listrik sehingga bisa lebih hemat dalam pengeluaran. Kekurangannya, yang pertama, rancangan hidroponik tanaman dengan sistem rakit apung lebih cocok dilakukan di dalam ruangan. Yang kedua, akar tanaman lebih rentan mengalami pembusukan karena terus tergenang dalam air larutan nutrisi. Yang terakhir, kadar oksigen yang sedikit. Sistem yang ketiga adalah sistem NFT atau Nutrient Film Technique System. Yang pertama, kelebihan sistem NFT diantaranya yaitu sangat cocok untuk tanaman yang membutuhkan banyak air. Yang kedua, dengan sistem NFT, masa tanam tanaman menjadi lebih singkat sehingga kita bisa melakukan penanaman tanaman lebih banyak. Yang ketiga, perawatan, pengontrolan, dan pemantauan aliran maupun kondisi nutrisi lebih mudah. Selanjutnya, kekurangan sistem NFT. Yang pertama, perlengkapan untuk membuat hidroponik NFT tergolong sangat mahal meskipun banyak bahan alternatif yang bisa digunakan. Yang kedua, tidak cocok untuk pemula. NFT membutuhkan ilmu, kemampuan, dan ketelitian agar dapat berhasil. Yang ketiga, bergantung pada listrik. Sistem yang keempat yaitu irigasi tetes atau drip system. Drip system adalah salah satu sistem hidroponik yang menggunakan teknik yang menghemat air dan pupuk dengan meneteskan larutan secara perlahan langsung pada akar tanaman sistem tersebut. Kelebihannya, yang pertama, waktu pemberian nutrisi harus sesuai dengan umur tanaman. Yang kedua, akar tanaman lebih mudah tumbuh dan berkembang. Yang ketiga, terjamin kebersihan dan bebas dari penyakit. Kekurangannya, yang pertama, modal yang dibutuhkan untuk menyiapkan instrumen atau komponen perancangan relatif tinggi. Yang kedua, diperlukan wawasan lebih luas dan mendalam mengenai tanaman. Yang ketiga, perawatan harus intensif. Sistem yang kelima yaitu aeroponik. Aeroponik merupakan teknik menanam tanaman dengan secara digantung. Aeroponik merupakan cara bertanam dengan media perakarannya di udara. Sistem aeroponik merupakan cara bercocok tanam dengan menyemprotkan nutrisi ke akar tanaman. Kelebihan sistem ini yang pertama, mampu mengendalikan akar tanaman. Yang kedua, mampu memenuhi kebutuhan air dengan baik dalam jumlah yang mudah. Yang ketiga, keseragaman nutrisi dan juga kadar konsentrasi nutrisi dapat diatur. Yang keempat, tanaman dapat diproduksi sehingga beberapa kali dengan periode yang pendek. Kelemahannya, yang pertama, memerlukan investasi dan biaya yang mahal. Yang kedua, sangat tergantung pada energi listrik. Yang ketiga, mudah terserang penyakit. Yang terakhir, yaitu sistem pasang surut atau EBB and flow system. EBB and flow system atau disebut juga flood and drain system atau sistem pasang surut merupakan salah satu sistem hidroponik dengan prinsip kerja yang cukup unik
yang dimana prinsip kerja sistem ini ada dua fase, yaitu fase pasang, di mana tanaman dibanjiri larutan nutrisi, dan fase surut, di mana tanaman tidak diberi nutrisi. Kelebihannya, yang pertama, tanaman mendapat suplai air, oksigen, dan nutrisi secara periodik. Yang kedua, suplai oksigen lebih baik karena terbawa air pasang dan surut. Yang ketiga, mempermudah perawatan karena tidak memerlukan penyiraman. Yang selanjutnya, kekurangan sistem hidroponik. Yang pertama, biaya pembuatan cukup mahal. Yang kedua, tergantung pada listrik. Yang ketiga, kualitas nutrisi yang sudah dipompakan berkali-kali tidak sebaik awalnya. Sekian beberapa sistem dan kelebihan serta kekurangannya pada sistem hidroponik. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.